Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit kata-kata yang sekiranya berhubungan dengan PKM. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Akmaldiantama, salah satu medali emas Pimnas 33 dari bidang PKMK, bidang kategori presentasi. Ada beberapa hal. Pertama, dari keuntungan PKM sendiri. Kalau menurut saya sendiri, PKM ini punya 4 keuntungan yang saya dapatkan. Pertama, kalau kita sebagai mahasiswa pasti mencari reward yang besar. Nah, PKM ini tentu menjadi ladang yang baik bagi teman-teman yang memang mencari hadiah yang besar. Namun memang karena jangkanya yang panjang, memang teman-teman harus perlu lebih bersabar. Namun pada akhirnya perjuangan yang berat itu akan berujung pada hal yang indah ketika memang kita melaksanakan dengan sabar dan penuh perjuangan. Dan yang kedua, kita, kalau saya sendiri kan bukan dari mahasiswa yang terlalu berprestasi ya, saya biasa aja. Namun pada saat kita di Pimnas, kita dikumpulkan dengan orang-orang hebat dari berbagai jurusan. Kita bisa networking di sana dengan jurusan apapun yang ada di TS, bahkan sampai di kampus Manyar, di kampus Sukolilo, semuanya kita berkumpul. Kita bisa saling mengenal karena dalam sekitar 1 bulanan kita bersama untuk menuju Pimnas. Yang ketiga adalah kenalan dengan dosen. Saya rasa sendiri ketika saya sudah ikut agenda Pimnas ini, semakin lama saya mengikuti agenda PKM dari awal, dari fase proposal, pendanaan hingga Pimnas, banyak dosen yang bahkan yang awalnya tidak kenal sekarang jadi akrab, karena memang kita di dalam Pimnas ini secara halus diwajibkan untuk dekat dengan dosen, karena kita terus melakukan evaluasi, bertemu, kita membuat konten dari proposal, konten dari PPT, semua itu harus diasistensikan kepada dosen. Sehingga memang lambat laun pasti teman-teman bakal semakin banyak dosen-dosen yang kenal, dan itu akan tentunya membantu teman-teman di kuliah sendiri. Terus yang keempat adalah adanya teman-teman yang nantinya bisa teman-teman ajak kolaborasi, yang itu di PKM ini teman-teman tahu bagaimana keahlian dari setiap orang-orang yang ada di PKM sendiri. Misalnya teman-teman mau ikut KTI, nah ada orang-orang di PKM penelitian yang harus diajak. Misalnya mau bisnis plan, ada orang-orang di PKMK yang harus diajak. Nah di situ teman-teman punya banyak pilihan yang bisa teman-teman ajak, dan itu tentunya akan menambah kemungkinan teman-teman buat menang, karena kualitas anak-anak PKM sendiri insya Allah sudah terjamin karena bisa lanjut sampai tahap itu. Kemudian kalau kita ngomongin testimoni, apa yang saya rasain di Pimnas 33, saya benar-benar merasakan sesuatu yang beda di Pimnas 33. Kalau dulu fase proposal pendanaan mungkin biasa, kita cuma submit dan menang dan sampai diumumkan lolos. Di Pimnas sendiri kita lebih berjuang. Kita dikumpulkan di dalam satu tempat, kita berjuang bersama, kita berjuang bersama dosen, mahasiswa, tim kawal, dan berbagai elemen lainnya yang memang di situ tergabung di dalamnya. Dan ketika kita berjuang tentu ada suka maupun duka. Ketika kita kadang kalau di hotel ya, kita bisa sekali kita melakukan revisi, kita bisa ngobrol dengan teman sebelah, kita bisa cerita-cerita dari berbagai PKM. Itu yang membuat saya merasa di PKM ini beda rasanya, dimana kita bisa bukan hanya lomba, tapi ketika kita memang sampai pada tahap Pimnas, yang menurut saya di tahap Pimnas ini tahap yang paling memorable banget. Jadi bagaimana di Pimnas ini kita yang awalnya dikumpulkan, dan di situ kita bertemu teman-teman, kita bertemu dosen, kita melakukan perbaikan dari PPT juga. Nah itu merupakan suatu memori yang luar biasa bagi saya. Dan hebatnya lagi di Pimnas 33 ini, entah kenapa saya merasa atmosfer dari perlombaan ini sangat kuat, sehingga saya sendiri pun sangat semangat ketika mengerjakan atau merevisi presentasi yang kami buat. Hampir misalnya kita disuruh revisi, kita langsung kerjakan, besoknya kita minta perbaikan lagi, kira-kira apa
Mbak, Pak, Bu yang kurang, karena di situ ada juga Alnas yang membantu kita selain dosen. Dan di situ juga lebih puncaknya lagi ketika memang ada pengumuman PIMNAS. Ketika ada pengumuman PIMNAS, kita semua sudah berusaha dengan maksimal. Tentunya ketika kita sudah berusaha maksimal, akan semakin besar atmosfer yang kita rasakan pada saat pengumuman. Semua sudah berusaha maksimal, dosen maksimal, dari mahasiswa pun kita akan maksimal dan all out, karena kita memang dalam 1-2 minggu itu kita dikumpulkan, tidak ada kuliah, tidak ada apapun, kita hanya revisi dan revisi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita fokus. Dan ITS pun, karena ITS ingin kita fokus untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik, makanya kita dikumpulkan di kalau di PIMNAS 33 kemarin kita dikumpulkan di hotel untuk bisa melakukan perbaikan sebaik mungkin. Ya, jadi semangat teman-teman, ditunggu di hotel selanjutnya. Semoga kita bisa berkumpul di PIMNAS 34. Kemudian untuk motivasi apa yang sekiranya membuat teman-teman nanti bisa atau mau ikut di PIMNAS 34? Kalau dari pelajaran saya ya, saya ikut PKM karena selain tadi saya bisa mengenal, hadiahnya besar, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman ngikutin PKM. Pertama, kalau dari PKMK sendiri, namun menurut saya sebenarnya ini berhubungan dengan ini sama halnya dengan PKM yang lain. Kalau dari PKMK sendiri, sebelum teman-teman menentukan tema dan isi dari atau ide dari proposal, teman-teman tentukan dulu siapa timnya, karena orang itu lebih penting daripada hanya sekedar ide. Tentukan timnya, pilih orang-orang yang memang berkompeten atau memiliki kompetensi di hal-hal yang teman-teman idekan. Misalnya teman-teman mengidekan tentang kapal, maka jangan ajak anak industri, ajak anak perkapalan, anak mesin mungkin, dan anak-anak yang berhubungan dengan kapal. Nah, jika teman-teman membuat startup, maka ajaklah orang-orang yang sesuai. Anak industri bisa, anak manajemen bisnis bisa, anak teknologi informasi, sistem informasi bisa. Jadi itu sangat penting. Pertama, tentukan tim yang memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kedua adalah lebih baik lagi jika memang teman-teman ini sudah akrab dengan satu tim yang dibentuk. Namun tidak masalah jika memang untuk memenuhi kompetensi teman-teman harus berkenalan, itu nggak masalah. Yang paling penting pertama adalah kompetensi, kedua adalah akrab, dan yang ketiga adalah pilih teman-teman yang sekiranya memiliki waktu yang luang, karena PKM ini jangka waktunya panjang, jadi tidak bisa kita banyak disambi-sambi oleh kegiatan lain. Jadi tentukan dulu apakah tim yang teman-teman pilih ini benar-benar memiliki waktu yang luang atau enggak. Jadi 3 tips itu yang mungkin bisa memperbesar chance teman-teman buat lolos, karena tim ini adalah faktor terbesar menurut saya dari bagaimana Laundry In atau tim saya bisa menuju sampai mendapatkan medali emas. Dan yang mungkin satu lagi penting juga adalah bagaimana teman-teman membrainstorming ide teman-teman sehingga ide ini dapat dihasilkan menjadi ide yang terbaik. Jangan lupa ada dosen yang bisa kalian ajak kenalan. Dosen ini terbuka kapanpun, karena mereka justru mereka senang ketika teman-teman mengajak diskusi, apalagi terkait PKM. Sekian dari saya, semangat. Semoga kita berjumpa di PKM 34, PIMNAS 34.